Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadza liqa huwa al-liqa as-sabi' fi madati al-fiqh ma'a al-kitab al-fiqhu al-muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah. Wa fi hadzal liqa sanuwasil darsana, ya, kita pada pertemuan yang ketujuh ini kita lanjutkan kembali, ya, masih berkaitan tentang al-muharramat fi an-nikah, ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah, ya, selesai untuk, ya, al-muharramat, ya, yang abadi, ya, yang selama-lamanya, ya, al-muharramat ta'bidan. Untuk yang sekarang ini bagian yang kedua, yaitu al-muharramat taqitan. Ya, ini bisa dibuka halaman 299, ya. Mahram, ya, sementara, ya, maksudnya jika ada nanti ada salah satunya, ya, ini mahram sementara, ya, maksudnya jika sudah tidak ada penghalang, ya, dan lain sebagainya, ya, maka ini bisa untuk dinikahi, ya. Maksudnya mahram sementara, yaitu, ya, nanti masih hukumnya masih sama dengan hukum perempuan asing, ya. Ya, al-mar'ah al-ajnabiyah, masih asing. Jadi tidak boleh salaman, ya, meskipun di sini mahram, ya. Tapi mahram di sini maksudnya adalah, ya, diharamkan untuk menikahinya, ya. Berkaitan tentang menikahi, ya. Untuk jabat tangan misalnya itu tidak boleh, ya. Ya, kita masuk langsung, ya. Ya, ini dibagi menjadi dua, ya, al-muharramat taqitan dibagi dua, ya, yaitu yang pertama an-naw al-awwal ma yuhram min ajli jam'i, ya, yang diharamkan karena penggabungan, ya. Misalnya gabungkan, ya, antum nikah dengan seorang perempuan, ya, nanti menjadi istri antum, kemudian dia punya adik perempuan, ya, antum nikahi adik perempuan dengan istri antum, tidak boleh begitu, ya, dan lain sebagainya nanti di penjelasan berikutnya. Kemudian yang kedua an-naw' al-tsani maka natahrimuhu li'arid, ya, ini diharamkan karena ada mani, ada penghalang, ya, ada penghalang. Penjelasannya nanti di berikutnya insyaallah taala. Jadi ini tadi dibagi ada dua, ya, an-naw' al-awwal wa an-naw' al-tsani. Kemudian kita masuk pada an-naw' al-awwal. Yang pertama contohnya ini diharamkan karena penggabungan, yaitu al-jam'u bainal ukhtain, ya, menggabungkan dua wanita yang bersaudara, ya. Tadi misalnya antum menikah, ya, dengan seorang perempuan, kemudian dia punya saudari perempuan, entah itu kakak perempuan atau adik perempuan. Nah, ini dinikahi semua tidak boleh, ya, karena menggabungkan di sini, ya, itu tidak dibolehkan dalam Islam, ya. Kalau sebelumnya dibolehkan, tapi setelah datang Islam ini, ya, ini menasakh, ya, menghapus hukum syariat sebelumnya. Jadi tidak boleh, ya. Sawa'an kanata minan nasab, ya, baik, ya, kanata di sini al-ukhtain, ya, al-ukhtani, ya, duanya ini bersaudaranya karena apa? Karena nasab, ya. Ya, jadi sama bapak misalnya, atau sama ibu, ya, atau sama keduanya, ya, bapak dan ibunya sama. Au minar radha', ya, ya, baik dari nasab maupun dari susuan, ya. Ya, ini misalnya ini saudarinya itu sepersusuan, ya, tidak satu ibu, ya, tidak satu orang tua ibunya, ya, ibunya dari
misalnya dari orang lain ya, dan lain sebagainya. Ini kemarin sudah dijelaskan pada pembahasan ya al-muharramat ya birodho ya kemarin ya, maksudnya al-ukhtan ya, al-ukhtu minar rodhoah bagaimana ya, ini pada pembahasan yang sudah berlalu ya. Wasawaan ya, aqada alaihima atau uqida alaihima ma'an al mutafarraqo ya, baik keduanya ini ya akadnya itu bersamaan ya, jadi sekali ya pada hari ini misalnya ya, ini langsung melaksanakan ya akad nikah bareng ya, sama semua misalnya ya, ini langsung semuanya ya, akadnya berbarengan ya, jadi satu kali satu kali akad bisa langsung mendapatkan 2 istri ya, itu juga ada ya, misalnya ini kakak dan adik ya, ya, nah ini menikah bareng dengan satu laki-laki ya, ini tidak boleh ya, kalau ini al-ukhtain tidak boleh ya, dua wanita yang bersaudara ya, entah itu saudara kandung atau saudara dari susuan, ini tidak boleh ya, ataupun mutafarraqah atau berpisah ya, misalnya nikahnya sekarang ya dapat satu ya, kemudian tahun depan ya adiknya ya nikah lagi dengan tambah adiknya, itu tidak boleh ya, meskipun berpisah juga akadnya berpisah ya, tidak berbarengan, itu juga diharamkan ya. Intinya al-jam'u baina al-ukhtaini, tadi tidak boleh menggabungkan dua wanita yang bersaudara, entah itu dari nasab atau dari susuan ya, liqouli ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtain, dan diharamkan bagimu ya menghimpunkan atau menggabungkan dalam pernikahan dua perempuan ya yang bersaudara. Kemudian yang kedua, al-jam'u bainal mar'ah wa ammatiha ya, menggabungkan ya al-mar'ah seorang perempuan ya dengan bibinya ya, tidak boleh ya. Nah ini kita lihat di bagan ya, di lebih jelas ya, ini ya, ini ammatiha maksudnya ammati al ya al-mar'ah ya, atau azaujah ya, al-mar'ah di sini yaitu istri ya, ini ya azaujah ini, al-mar'ahnya ini ya, atau azaujah ya. Ammah tuh dari jalur bapak ya, dari jalur bapaknya istri ya, jadi mertua ya, bapak mertua antum dia punya punya saudari perempuan. Nah ini dinamakan dengan ammatu zaujah, yaitu bibinya istri antum dia dari jalur bapaknya. Ya, ini haram untuk dinikahi. Kemudian yang kedua, wa bainal mar'ah wa kholah ya. Kalau kholah itu dari ibu mertua ya, dari ibunya istri antum, dia punya saudari perempuan, ini dinamakan dengan kholah az-zaujah ya. Nah, ini tidak boleh antum nikahi ya. Ini semua sementara ya, maksudnya tadi berlaku ya hukum perempuan yang asing ya, meskipun mahram tapi ini mahram sementara ya, bisa dinikahi. Berbeda dengan mahram yang abadi kemarin ya, selama-lamanya tidak boleh dinikahi dalam kondisi apapun. Tapi kalau ini dalam kondisi tertentu bisa dinikahi ya. Maksudnya misalnya istri antum ya ini ya qadarullah ya, berpisah dengan antum, entah itu berpisahnya hidup atau berpisahnya karena meninggal dunia ya. Jika sudah berpisah maka antum boleh nikah dengan amahnya, boleh dengan kholahnya dan lain sebagainya nanti di bawah ini ya. Kemudian wa bainal mar'ah wa binti ukhtiha ya, ukhtu az-zaujah di sini ya. Ini ya, ini punya istri antum punya saudari perempuan ya. Ini tadi masuk ke pertama tadi ya, al-jam'u baina al-ukhtain
Ya, ini ukhtu zaujah ini tidak boleh antum nikahi ya, tadi yang pertama. Kemudian yang kedua ini bintu ya ukhtiha ya, yaitu anak perempuan dari saudari perempuan istri ya, yaitu keponakannya istri ya, keponakan istri perempuan. Ya, ini bintu ukhti azaujah. Ya, ini tidak boleh antum nikahi ya. Ini mahram sementara ya, bukan mahram selama-lamanya. Jadi ya tadi ya, berlaku ini hukum perempuan yang ajnabiyah ya, yang bukan mahram, tidak boleh salaman ya. Kemudian berikutnya au binti akhiha. Ya, ini ya. Ini istri antum punya saudara laki-laki juga ya. Ini satu orang tua ya. Entah itu syakikoh atau ya, ini saya gambarkan di sini yang kandung semua ya. Saudara kandung semua. Ya. Atau tidak kandung juga diharamkan juga ya, termasuk sementara juga. Ya, ini ya bintu akhi azaujah. Ini ya. Anak ini keponakan juga ya, keponakan perempuan tapi dari saudara laki-laki istri antum. Ya, jelas ya. Kemudian au binti ibniha. Nah, di sini ya. Ibniha ya, ibni azaujah ini ya. Ibni zaujah ini. Ya, tapi ini bukan anak antum ya, beda. Kalau anak antum ya bukan di ke sini ya. Tidak ha, tapi ya anak ya, aliben ya. Biasanya kalau aliben, kalau dinamakan dengan aliben saja itu berarti anak antum ya. Tapi kalau ibni azaujah ya ibniha, maka ini anak laki-laki istri antum. Ya. Bukan anak antum ya. Ini antum misalnya menikah dengan seorang yang janda sudah punya anak. Ya, ini anak laki-laki. Ya, anak laki-lakinya ini punya anak perempuan ya, ini ya binti ibniha. Ya, ini binti ibniha. Ya, ibni zaujah. Binti ibni azaujah. Ini haram bagi antum menikahinya ya. Ini mahram sementara ya. Tetap ya, tadi ya ajnabiyah tadi ya. Kemudian yang ke berikutnya au binti ibnatiha. Ibnatiha ini ya, istri antum sudah punya anak perempuan dulunya ya, dengan laki-laki lain ya tentunya. Ini bukan anak antum ya. Ini anak istri antum perempuan punya anak perempuan. Nah, ini anak perempuannya ya. Ini haram untuk dinikahi sementara ya. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya ya. Berikutnya adalah dalil ya. Dalil ya, tadi ya berkaitan tentang al-jam'u baina al-ukhtain, atau sebelumnya tadi ada yang terlewat yaitu kaidah ya, tentang kaidah. Nah, ini wal qaidatu huna, yang kedua ini ya, annal jam'a yuhram baina kulli imra'atain ya, law furidat ihdahuma dzakaron lama jazalahu an yatazawwaj al-ukhra ya. Ya, penggabungan di sini yang diharamkan ya antara dua perempuan ya. Law furidat ihdahuma dzakaron ya, andaikan salah satunya itu dianggap ya, diasumsikan ya sebagai laki-laki, maka laki-laki ini ya dia tidak boleh menikahi saudarinya ini ya. Misalnya gambarnya di sini ya. Ya, misalnya di sini ya, ini dianggap ya, istri antum misalnya ya dianggap laki-laki ya, atau salah satunya ini ya, ininya dianggap laki-laki, ini kan nggak boleh nikah sama istri antum ya. Ini dianggap laki-laki ya istri antum, ini nggak boleh nikah dengan ini ya, dan lain sebagainya ya. Begitu ya maksud dari
Itu tadi ya, kaidahnya tadi. Jika salah satunya dianggap ya diganti, misalnya laki-laki ya, dia jenis kelaminnya laki-laki, maka tidak boleh menikah antara dua al-jam'u baina ini tadi ya. Maka tidak boleh ya. Ya itu maksud dari kaidah tadi. Kemudian kita masuk pada dalilnya, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ah wa 'ammatiha wa la bainal mar'ah wa khalatiha. Tidak boleh digabungkan ya, ini dalam satu pernikahan antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur bapak, ya bapaknya istri. Wala bainal mar'ah wa khalatiha. Ya, dan juga tidak boleh ya menggabungkan antara seorang perempuan ya dengan bibinya dari jalur ibunya perempuan ini. Kemudian hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkahul mar'atu ala ammatiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang ya seorang perempuan ya dinikahi ya berbarengan dengan ini tadi ya, ammah, dengan bibinya ya dari jalur bapaknya. Walal ammah ala binti akhiha ya. Dan ya juga ya menikahi apa namanya ini bibi ya, bibi dari jalur bapak ya, ya dengan anak perempuan dari saudara laki-laki bibi ini ya. Walal mar'ah ala khalatiha, dan perempuan dengan bibinya dari jalur ibu. Walal khalah ala binti ukhtiha ya. Dan juga ya bibi ini ya dengan ya ala binti ukhtiha, dengan anak perempuan dari saudari perempuannya ini ya. Wala tungkahul kubra ala sugro, dan tidak boleh ya dinikahi ya ini apa namanya sudah menikah dulu dengan kakak perempuan, seorang perempuan yang dia nomor satu misalnya ya, kemudian punya adik ya, ini sugro, dan sebaliknya ya, wala sugro ala al kubro ya. Ini dalam satu ikatan pernikahan tidak dibolehkan ya, dalam satu keluarga ya tidak diperbolehkan tadi. Kemudian para ulama juga telah berijma ya atas pengharaman ini ya. Ini kalau dalil dari ijma. Kemudian yang berikutnya ya jenis yang kedua, maka natahrimuhu li'arid. Ini jenis tadi ya al-muharramat ya, wanita-wanita yang diharam dinikahi sementara, yaitu ini karena adanya penghalang ya, adanya mani. Itu apa saja? Yang pertama yuhram tazawwuju al-mu'taddah minal ghair ya, diharamkan ya menikahi ya al-mu'taddah itu seorang perempuan yang lagi dalam masa iddah ya, namanya al-mu'taddah. Dia sudah dicerai oleh suaminya ya. Nah kan ada masa iddah menunggu dulu ya. Ya, ini nanti ada pembahasan juga masa-masa iddah nanti ya. Insyaallah kita juga akan bahas ya nanti di pembahasan selanjutnya ya. Masa iddahnya berapa bulan ya, atau enggak ada masa iddahnya ya, itu nanti ada pembahasannya. Minal ghair ya, ghair di sini maksudnya adalah ya
bukan suaminya ya, yaitu orang lain ya. Kalau suaminya enggak apa-apa ya, berarti rujuk ya. Kalau suaminya kembali ya, menikah dengan ini masih dalam masa iddah ya, enggak perlu pakai akad lagi, sudah langsung saja ya, langsung saja tanpa akad nikah ya. Ya, kalau ini kenapa diharamkan? Karena ini statusnya masih, kalau masih dalam masa iddah itu statusnya masih istri orang lain ya. Jadi tidak boleh untuk dinikahi ya. Liqaulihi ta'ala wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Ya, boleh dinikahi ya setelah masa iddahnya berakhir. Ya, orang lain ya, laki-laki lain boleh menikahinya jika masa iddah perempuan ini sudah berakhir ya. Tapi kalau suami ya, suaminya yang dulu menceraikannya ini kalau masih dalam masa iddah boleh ya, karena ini statusnya masih istrinya ya. Namanya rujuk ya, rujuk. Kalau tolaknya bukan tolak bain. Kalau sudah bain tidak boleh ya. Namanya di sini ya al-mu'taddah al-bainah kalau yang bain. Kalau ini al-mu'taddah ar-rajaiyah. Ya wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kalian berazam ya, bertekad kuat ya, untuk ya melaksanakan akad nikah ya sehingga habis masa iddahnya. Kalau masa iddahnya sudah berakhir maka boleh dinikahi. Kemudian yang kedua, nah ini tadi ya karena halangnya karena dia masih masa iddah. Kemudian yang kedua, jika masa iddahnya berakhir maka boleh dinikahi. Kemudian yang kedua, yuhram tazawuju ya man talaqaha salasan. Ya. Ya, haram menikah ini bagi ya orang yang sudah mentalak istrinya itu sebanyak 3 kali. Ya, dia haram untuk menikahi ya mantan istrinya tadi ya, karena sudah talak 3. Makanya hati-hati ya, jangan sembarangan mengucapkan lafaz tolak ke istri ya. Misalnya antum nanti menikah, maka hati-hati ya, semarah apapun ya, sebenci apapun dijaga ya, dijaga perkataannya ya. Lebih baik diam misalnya kalau marah ya. Hatta yata'aha zaujun ya, zaujun ghairuhu ya, hingga ya ini menikah, maksudnya menikah kemudian ini dukhul ya, laki-laki lain ini setelah dukhul ya, kemudian ya ini binikahin sahih, dengan nikah yang sah ya. Tapi setelah ini sudah nikah sah kemudian dukhul ya, ini alami ya, maksudnya tidak dibuat-buat ya. Kemudian ini diceraikan ya, mantan istrinya ceraikan, ini baru boleh ya. Orang yang sudah mentalak istrinya 3 kali ya, kemudian sudah boleh menikahi mantan istrinya dulu ya, jika mantan istrinya sudah nikah dengan laki-laki lain dan sudah dukhul ya, dengan pernikahan yang sah ya, bukan dibuat-buat. Liqaulihi ta'ala fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ya, kemudian jika suami ya mentalaknya ya, ini talak kedua ya. Sesudah talak kedua berarti ketiga, sudah masuk talak ketiga, maka ya istrinya itu ya, itu tidak halal lagi baginya ya, hingga dia menikah dengan suami yang lain dan sudah dukhul tadi, kemudian baru diceraikan ya. Tapi kalau ini masih status istrinya ya nggak boleh ya. Jadi setelah bercerai ya, baru boleh dinikahi ya, kembali ke mantan istrinya yang dulu. Ya, mungkin sampai di sini ya. Untuk berikutnya kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.